ini Mas Rian sudah tersambung. Mas Rian, ini Mas Rian mesti jawab. Ya, siap. Tadi yang monggo Mas Rian, kenapa kok kalau yang swasta itu kok masih kecil? Oke, terima kasih. Sebetulnya jawaban saya sudah diwakili oleh statement dari Mas Derajat tadi dan juga Mbak Afi. Jadi kalau kita lihat apa per jenis banknya, memang kelompok bank Persero, kemudian kelompok bank pembangunan daerah, ini pertumbuhan loan yang kelompok bank umum swasta nasional secara year on year memang tumbuh kurang lebih 1,5%. Tetapi untuk kelompok yang kategori kelompok kantor cabang bank luar negeri ya, itu tumbuhnya masih kontraksi dan kontraksinya signifikan ya, sekitar 20%-an. Walaupun tiket size-nya memang relatif kecil secara nominal. Akan tetapi secara blended atau secara komposit itu jadi men-breakdown loan growth kita yang sampai hari ini paling tidak posisi Oktober kemarin kita tumbuh positif 3,24%. Dan yang lebih menarik adalah kalau kita cermati pertumbuhan kredit secara bulanan atau monthly, itu grafiknya udah mulai stable naik. Itu dimulai dari bulan September, Oktober, dan mungkin di November juga bergeraknya masih stabil naik. Nah, ini ada korelasi yang sangat clear, yang sangat jelas, ketika PPKM yang dulu istilahnya PPKM ketat, kemudian ada PPKM level 1 sampai 4, itu mulai direlaksasi, demand untuk kredit mulai naik ya. Dan yang menonjol adalah pertumbuhan dari kredit modal kerja yang relatif dominan, disusul dengan kredit konsumtif, dan last but not least adalah kredit investasi. Wajar di tengah situasi yang masih kita mencari keajegan ini, kredit investasi yang nature-nya adalah long term atau jangka panjang, itu tumbuhnya agak relatif perlahan. Plus mereka juga secara nominal, memang tiket size-nya besar, sehingga in percentage kelihatannya pertumbuhannya Y-nya tidak sampai 1%. Akan tetapi overall kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif sudah mulai tumbuh positif dan secara blended mencapai angka 3,28%. Nah, ini semua karena apa? Karena teman-temannya Mbak Afi, teman-teman kita di Kadin sudah mulai confidence ya bahwa ekonomi akan membaik, bahwa program vaksinasi sudah melampaui secara nasional, dosis 1, dosis 2 sudah mendekati 60%. Kemudian pembukaan social distancing, physical distancing, kita sudah berani keluar rumah, kita berani ke kantor, kita berani ke mall, bahkan kita sudah berani melakukan mobilitas yang sangat sangat aktif dibanding periode bulan Juni dan Juli. Nah, inilah yang membuat pelaku usaha sudah berani mengajukan fasilitas pinjaman. Selain juga tadi disampaikan Mbak Afi, sebagian dulu itu juga melunasi atau mempercepat pelunasan kepada bank. Artinya sesungguhnya secara neto kredit itu masih tumbuh positif. Nah, kita berharap dengan segala kebijakan baik yang dirilis OJK, kemudian dan juga kebijakan moneter dari Bank Indonesia juga mensupport kegiatan sektor real ini. Nah, kami yakin kedepannya pertumbuhan kredit akan lebih baik lagi. Dan ini trennya sudah mulai terus bergerak positif. Seperti itu, Brigit. Iya, Mas Rian, kalau dari catatan OJK, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan sangat positif, ini sektor apa saja dan yang sampai saat ini masih mengalami hambatan cukup signifikan kalau dari catatannya OJK apa aja ya, Mas? Sektor-sektor yang terkait dengan manufaktur atau fabrikasi itu menyerap porsi kredit yang cukup tinggi, diikuti kelompok makanan dan minuman, ya, kemudian sektor pertanian dalam arti luas, kemudian yang sedikit agak mulai mengejar tapi masih kontraksi yaitu sektor yang terkait dengan pariwisata, kemudian sektor yang terkait dengan pertambangan.
dan ketiga adalah konstruksi. Nah, kita maklum di masa pandemi tentu tadi ada larangan orang bepergian sehingga sektor turisme kita terpukul, ya kan? Horeca, hotel, restoran dan kafe juga mengalami penurunan omset. Kemudian sektor mining atau pertambangan dengan adanya PPKM tentu mobilitas orang, barang maupun moda transportasi juga terkendala, temporary, ya kan. Kemudian konstruksi. Nah, mohon maaf, di tengah pandemi mungkin pembangunan fisik yang terkait dengan gedung, building, bangunan dan sebagainya juga mulai berkurang. Akan tetapi itu semua terjadi ketika puncak pandemi terjadi pada bulan Juli, ketika kasus hariannya waktu itu sempat tercatat 56.000 lebih ya dalam satu hari. Nah, setelah lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan, kemudian kasus hariannya sudah mulai menurun drastis, bahkan hari ini nggak lebih dari 200 kasus baru. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ada mobilitas orang, ada gerakan ekonomi, bahkan gerakan konsumtif. Kita udah berani ke jalan-jalan ke mal-mal, kita udah berani ke tempat-tempat liburan, bahkan kalau kita ke Pulau Dewata, Bali, tiketnya juga sulit diperoleh karena apa ya tadi? Animo orang untuk mulai berani keluar rumah itu semakin tinggi. Belum lagi satu lagi, kita kenal dengan istilah pent up demand. Ini Mbak Afi sama Mas Derajat pasti tahu. Pent up demand itu adalah kebutuhan mendadak yang sesungguhnya tidak kita inginkan atau tidak kita butuhkan. Tetapi karena sudah 1,5 tahun kita tidak spending, tiba-tiba kita sudah berani ke mall, ya sudah. Akhirnya barang yang sesungguhnya tidak kita butuhkan, tetapi kita inginkan ya kita eksekusi. Nah, ini kurang lebih menjelaskan kenapa kemarin ya DPK kita tumbuhnya extraordinary sampai 11%. Di sisi Aktiva, pertumbuhan kredit waktu itu bulan Juni seingat saya masih kontraksi sekitar minus 1%. Tetapi pelan-pelan sekarang kita bersyukur sudah ada di posisi 3,4% blended year on year sampai dengan Oktober. Itu Brigit. Jadi apa strategi yang kemudian kurang dari catatan Mas Derajat agar trust-nya itu bisa terbangun, sektor-sektor yang tadi disebutkan bisa semakin bertumbuh dan menggeliat? Bu Afi pasti juga punya catatan dari teman-teman Kadin. Sesaat lagi kita lanjutkan, tetaplah bersama kami.